Bayangkan, seseorang yang berani berdiri di tengah badai, memandang langit yang menyala oleh petir, dan dengan tangan kosong, menangkap kilatan maut. Nama itu, Ki Ageng Solo, sosok tua dari tanah Jawa yang kisahnya telah melewati batas antara legenda dan kenyataan. Konon, pada masa ketika kerajaan-kerajaan Jawa masih menyimpan ilmu yang tak bisa dijelaskan logika modern, Ki Ageng Solo dikenal sebagai penjaga ilmu petir. Ia bukan sekadar seorang petapa, tapi seorang pengendali alam yang menguasai kekuatan langit dan bumi. Dikisahkan, Ki Ageng Solo sering menghilang dari kampungnya setiap kali badai datang. Orang-orang hanya melihat cahaya menyambar di hutan, lalu sunyi. Ketika badai reda, beliau kembali dengan tubuh yang masih utuh dan segenggam abu hitam di tangannya katanya, sisa dari petir yang ia tangkap. Para tetua mengatakan, Ki Ageng Solo tidak belajar ilmu itu dari manusia. Ia mendapatnya saat bertapa di Gunung Lawu selama 40 hari tanpa makan dan tidur. Di malam ke-40, kilat besar menyambar puncak gunung, dan disitulah, katanya, ia bersekutu dengan kekuatan petir. Ilmu itu disebut ilmu gelap, ilmu yang hanya bisa dimiliki oleh mereka yang tubuh dan jiwanya menyatu dengan alam. Petir baginya bukan musuh, tapi sahabat. Dan dengan kekuatan itu, ia menolong desa dari wabah dan kekeringan. Hujan datang saat ia berdoa, dan badai reda saat ia mengangkat tangannya ke langit. Namun tidak semua orang percaya. Beberapa pendatang yang ingin membuktikan kesaktiannya datang menantang Ki Ageng Solo. Dan ketika badai turun, mereka tidak pernah kembali. Desa itu kini telah berubah. Rumah-rumah modern berdiri di atas tanah tempat Ki Ageng Solo dulu bermeditasi. Tapi setiap kali hujan besar datang, orang-orang masih mendengar suara petir yang menyambar berulang di satu titik yang sama, di atas bukit tua yang dipercaya sebagai makamnya. Apakah itu hanya kebetulan? Atau roh Ki Ageng Solo masih menjaga kekuatan yang pernah ia kuasai? Di antara mitos dan realitas, nama Ki Ageng Solo tetap hidup sebagai pengingat bahwa kadang kekuatan alam bukan untuk ditaklukkan, tetapi untuk dipahami dengan jiwa yang menyatu dengannya.